Kembali lagi bersama saya, bongkar pengalaman orang kaya. Chairul Tanjung yang dibahas kali ini, orang yang kaya ketujuh di Indonesia. Prof. Dr. H.C. Der. H. Chairul Tanjung, MBA. Ejaan Suwandi, Chairul Tanjung, lahir tanggal 18 Juni tahun 1962 adalah pengusaha asal Indonesia. Ia menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa sejak tanggal 19 Mei tahun 2014 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin CT Corp. Chairul memulainya bisnisnya ketika ia kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses membangun bisnisnya. Kini perusahaan konglomerasi miliknya CT Corp menjadi sebuah perusahaan yang membawakan beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Bank Mega, dan CT Global Resources. Saat ini, Chairul Tanjung juga menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan, yaitu Pariarti Sindutama, CT Corp, dan para rekan Investama. Masa kecil Chairul Tanjung lahir di Jakarta dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ayahnya adalah seorang wartawan pada Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beroplah kecil. Sedangkan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Ayah Chairul berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, sedangkan ibunya dari Cibadak, Jawa Barat. Chairul berada dalam keluarga bersama 6 saudara lainnya. Ketika Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Keadaan ini memaksa orang tuanya menjual rumah dan mereka tinggal di kamar losmen yang sempit. Karir dan kehidupan Chairul Tanjung. Selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA Negeri 1 Jakarta pada tahun 1981, Chairul masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, lulus 1987. Ketika kuliah inilah ia mulai masuk dunia bisnis dan juga mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional tahun 1984 sampai tahun 1985. Demi memenuhi kebutuhan kuliah, ia berjualan buku kuliah stensilan, kaos, dan fotokopi di kampus. Chairul juga pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Bilangan Senen, Jakarta Pusat, namun bangkrut. Selepas kuliah, Chairul mendirikan PT Pariarti Sindutama bersama 3 rekannya pada tahun 1987. Bermodal awal 150 juta rupiah dari Bank Eksim, mereka memproduksi sepatu anak-anak untuk ekspor. Keberuntungan berpihak padanya, karena perusahaan tersebut langsung mendapat pesanan 160.000 pasang sepatu dari Italia. Akan tetapi karena perbedaan visi tentang ekspansi usaha, Chairul memilih pisah dan mendirikan usaha sendiri. Kepiawaiannya membangun jaringan dan sebagai pengusaha, membuat bisnisnya semakin berkembang. Mengarahkan usahanya ke konglomerasi, Chairul mereposisikan dirinya ke 3 bisnis inti, keuangan, properti, dan multimedia. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Karman yang kini bernama Bank Mega. Ia menamakan perusahaan tersebut dengan Para Group. Perusahaan konglomerasi ini mempunyai para inti holdindo sebagai Father Holding Company, yang membawakan beberapa subholding, yakni Para Global Investindo, Bisnis Keuangan, Para Inti Investindo, Media dan Investasi, dan Para Inti Propertindo, Properti. Di bawah Para Group, Chairul memiliki sejumlah perusahaan di bidang finansial, antara lain Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multi Finance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Sementara di bidang properti dan investasi, perusahaan tersebut membawahi Para Bandung Propertindo, Para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, dan Mega Indah Propertindo. Di bidang penyiaran dan multimedia, Para Group memiliki Trans TV, Trans 7, Mahaga Gaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio. Khusus di bisnis properti, Para Group memiliki Bandung Supermall. Mall seluas 3 hektar ini menghabiskan dana 99 miliar rupiah. Para Group meluncurkan Bandung Supermall sebagai Central Business District pada 1999. Sementara di bidang investasi, pada awal 2010 Para Group melalui anak perusahaannya, Transcorp membeli sebagian besar saham Carrefour Indonesia, yakni sejumlah 40%.
Memorandum of Understanding pembelian saham Carrefour ini ditandatangani pada tanggal 12 Maret tahun 2010 di Prancis. Pada tahun 2010, majalah ternama Forbes menempatkan Khairul sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Ia berada di urutan ke-937 dengan total kekayaan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. 1 tahun kemudian, menurut Forbes, kekayaan Khairul telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, yakni dengan total kekayaan 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun 2014, Khairul memiliki kekayaan sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat dan termasuk orang terkaya nomor 375 dunia. Pada tanggal 1 Desember tahun 2011, Khairul Tanjung meresmikan perubahan para grup menjadi CT Corp. CT Corp terdiri dari 3 perusahaan subholding, Megacorp, Transcorp, dan CT Global Resources yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. Pernah menjadi Menko Perekonomian. Pada tanggal 16 Mei tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Ketua Komite Ekonomi Nasional Ken Khairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian. Ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah resmi mengundurkan diri. Saya telah mengambil kesimpulan untuk mengangkat saudara Khairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian yang baru, kata SBY di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta. Pelantikan Khairul Tanjung dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Senin, tanggal 19 Mei tahun 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2014. Hatta Rajasa mengundurkan diri karena maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 dengan dukungan dari Partai Gerindra, PAN, PKS, Golkar dan PPP. Pernah menjadi guru besar. Pada tanggal 18 April tahun 2015, Khairul Tanjung dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu kewirausahaan Universitas Airlangga Unair, Surabaya. Pengukuhan tersebut dilakukan di Ruang Garuda Mukti, Gedung Rektorat, Kampus C Unair. Ia menjadi guru besar ke-438 Unair. Jangan lupa pantau terus channel YouTube Cari Kerja @ibukota.com. Kedepannya kami akan bagikan cara mendapatkan pekerjaan di BUMN seperti saya ini.